kan konsep dasar asuhan keperawatan sistem pencernaan, kemudian habis itu nanti presentasi dari kalian, terus nanti di ujung saya kasih masukan. Jadi saya mulai saja. Mana ya, tunggu materinya. Amin. Oke, baik Bu. Saya buka ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Suratun, selaku dosen mata kuliah psikologi, dan juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Sebelum memulai presentasi, hari ini perkenalkan nama saya Faris yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman kelompok 9 selaku pembawa materi pada siang hari ini, yang nama-namanya yaitu yang pertama Tari Saliani, Vina Julia Fabela, Winda Astari Suharja, dan Zahro Tania. Baik, dipersilahkan untuk kelompok 9 untuk menjelaskan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tipus abdominalis. Di sini tipoid berasal dari bahasa Yunani, tipos yang berarti penderita demam dengan gangguan kesadaran. Kemudian Gafki menyatakan bahwa penularan penyakit ini melalui air dan bukan udara. Pada tahun 1896, Widal akhirnya menemukan pemeriksaan tipus abdominalis yang masih digunakan sampai saat ini. Di slideshow dulu. Siapa yang slideshow dulu biar besar. Oh ya, baik Bu. Nggak bisa ya? Ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tinggal diklik yang gambar gelas itu, sebetulnya udah langsung slideshow itu. Bisa nggak, Jaro? Nah, ya oke.
Ya, baik, saya lanjut ya Ibu. Tipoid berasal dari bahasa Yunani typos yang berarti penderita demam dengan gangguan kesadaran. Kemudian Gavki menyatakan bahwa penularan penyakit ini melalui air dan bukan udara. Pada tahun 1896, Widal akhirnya menemukan pemeriksaan tipus abdominalis yang masih digunakan sampai saat ini. Selanjutnya pada tahun 1948, Woodward melaporkan untuk pertama kalinya bahwa obat yang efektif untuk tipus abdominalis adalah chloramphenicol. Tipus abdominalis adalah infeksi akut pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Demam paratifoid adalah penyakit sejenis yang disebabkan oleh Salmonella paratyphi A, B, dan C. Gejala dan tanda kedua penyakit tersebut hampir sama, tetapi manifestasi klinis paratifoid lebih ringan. Terminologi lain yang sering digunakan adalah typhoid fever, paratyphoid fever, tipus abdominalis, paratipus abdominalis, dan demam enterik. Next. Selanjutnya ada etiologi tipus abdominalis. Penyakit tipus abdominalis merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhosa. Food and waterborne disease. Seseorang yang sering menderita penyakit tifus menandakan bahwa dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Salmonella typhosa sebagai suatu spesies termasuk dalam kingdom bakteria. Phylum Proteobacteria, klasis Gamma, Proteobacteria, ordo Enterobacteriales, familia Enterobacteria. Genus Salmonella. Salmonella typhosa adalah bakteri gram negatif yang bergerak dengan bulu getar. Tidak berspora, mempunyai sekurang-kurangnya 3 macam antigen, yaitu antigen 0 yang isinya somatik, terdiri dari zat kompleks lipopolisakarida. Yang kedua ada antigen H. flagella dan antigen V1 hyalin protein membran. Dalam serum penderita terdapat zat anti-glutanin terhadap ketiga macam agen tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Patofisiologi tipus abdominalis. Selanjutnya, yang pertama itu ada kuman salmonella. Kuman salmonella tipi yang masuk ke saluran gastrointestinal lalu menyebabkan lotus dari asam lambung yang menyebabkan bakteri masuk ke usus halus menjadi malaise, perasaan tidak enak badan, nyeri abdomen, dan inflamasi terbagi menjadi dua, yaitu ada komplikasi intestinal pendarahan usus, perforasi usus, dan pembuluh limpa menjadi peredaran darah bakterinya primer. Lalu masuk ke dalam retikulo endotelia, terutama hati dan limfa yang menyebabkan tiga bagian. Yang pertama inflamasi pada hati dan limfa. Lalu terbagi lagi menjadi dua, hepatomegali dan pembesaran limfa. Hepatomegali menjadi nyeri tekan yang menyebabkan kasus nyeri akut pada pembesaran limfa menjadi splenomegali. Splenomegali itu kemudian terbagi lagi menjadi dua, lase plaque prayer yang menyebabkan erosi. Erosinya juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu pendarahan masif dan nyeri, sehingga menyebabkan komplikasi perforasi dan pendarahan usus, kembali lagi di penurunan mobilitas usus, sehingga menyebabkan penurunan peristaltik usus terbagi lagi menjadi dua, yaitu konstipasi dan peningkatan asam lambung yang menyebabkan anoreksia, mual, muntah. Kemudian terbagi lagi menjadi dua, menyebabkan risiko kekurangan volume cairan dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya. Baik, selanjutnya dijelaskan dari Hornig 1978 sebagaimana dikutip oleh Mutakin tahun 2011, transmisi Salmonella typhi ke dalam tubuh manusia dapat melalui hal-hal berikut. Yang pertama, transmisi oral melalui makanan yang terkontaminasi kuman Salmonella typhi.
Yang kedua, transmisi dari tangan ke mulut, di mana tangan yang tidak higienis yang mempunyai Salmonella typhi langsung bersentuhan dengan makanan yang dimakan. Yang ketiga, transmisi kotoran, di mana kotoran individu yang mempunyai hasil Salmonella typhi ke sungai atau dekat dengan sumber air yang digunakan sebagai air minum yang kemudian langsung diminum tanpa dimasak. Kuman Salmonella typhi yang masuk ke saluran cerna akan ditelan oleh sel-sel fagosit ketika masuk melewati mukosa dan oleh makrofag yang ada di dalam lamina propria. Sebagian dari Salmonella typhi ada yang masuk melalui usus halus, mengadakan invaginasi ke jaringan limfoid usus halus, plak Peyer, dan jaringan limfoid menstertica. Kemudian Salmonella typhi masuk melalui folikel limpa ke saluran limfatik dan sirkulasi darah sistemik, sehingga menjadi bakteremia. Bakteremia pertama-tama menyerang sistem retikuloendotelial res, yaitu hati, limpa, dan tulang, kemudian saja mengenai seluruh organ di dalam tubuh, yaitu sistem saraf pusat, ginjal, dan jaringan limpa. Next. Tanda dan gejala. Selanjutnya ada tanda dan gejala tifus abdominalis. Next. Masa demam tifoid berlangsung antara 10-14 hari. Gejala klinis yang timbul sangat bervariasi, dari ringan sampai dengan berat, dari asimptomatik hingga gambaran penyakit yang khas disertai komplikasi hingga kematian. Pada minggu pertama, gejala klinis penyakit ini ditemukan keluhan dan gejala serupa penyakit infeksi akut pada umumnya, yaitu seperti demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk, dan epistaksis. Pada pemeriksaan fisik hanya didapatkan suhu tubuh meningkat. Sifat demam adalah meningkat perlahan-lahan, terutama pada sore hingga malam hari. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik tifus abdominalis. Yang pertama ada pemeriksaan leukosit. Pemeriksaan literatur menyebutkan bahwa demam tifoid terdapat leukopenia dan limfositosis, tetapi kenyataannya leukopenia tidak sering dijumpai. Kebanyakan kasus demam tifoid, jumlah leukosit sediaan darah tapi berada pada batas normal, bahkan kadang terdapat leukosit, walaupun tidak ada komplikasi atau infeksi. Oleh karena itu, pemeriksaan leukosit tidak berguna untuk demam tifoid. Selanjutnya, yang kedua ada pemeriksaan SGOT dan SGPT. Yang ketiga, biakan darah. Yang keempat ada uji Widal. Uji Widal adalah reaksi aglutinasi antara antigen dan antibodi. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik tifus abdominalis. Pasien yang dirawat dengan diagnosis observasi tifus abdominalis harus dianggap dan diperlakukan langsung sebagai pasien tifus abdominalis dan diberikan pengobatan sebagai berikut. Yang pertama ada perawatan yang baik untuk menghindari terjadinya komplikasi, mengingat proses sakit yang lama, lemah, anoreksia, dan yang lainnya. Yang kedua ada istirahat selama kurang lebih 2 minggu. Setelah suhu normal kembali, istirahat total. Kemudian diizinkan duduk. Jika tidak panas, boleh berdiri kemudian berjalan di dalam ruangan. Yang ketiga ada diet. Makanan harus mengandung cukup cairan, tinggi kalori dan tinggi protein. Tidak dapat menimbulkan gas. Susu dapat diminum 2 gelas sehari. Bila kesadaran pasien menurun, diberikan makanan cair melalui sonde lambung. Jika kesadaran dan nafsu makan baik, dapat juga diberikan makanan lunak. Selanjutnya, yang pertama, obat pilihan untuk penyakit tifus abdominalis, yaitu chloramphenicol, kecuali jika pasien tidak serasi dapat diberikan obat lainnya seperti cotrimoxazole. Pemberian chloramphenicol dengan dosis tinggi yaitu 100 mg per hari, maksimum 2 gram per hari, diberikan 4 kali. Per oral atau intravena. Pemberian chloramphenicol dengan dosis tinggi tersebut mempersingkat waktu perawatan. Efek negatifnya adalah mungkin pembentukan zat antikurang karena basil terlalu cepat dimusnahkan. Yang B, bila terjadi komplikasi terapi disesuaikan dengan penyakitnya. Bila terjadi dehidrasi dan asidosis diberikan cairan secara intravena dan sebagainya. Selanjutnya, penata laksana tifus abdominalis. Next.
Penata laksanaan tipus abdominalis menurut Suparman 2011 dikenal dengan trilogi penata laksanaan. Tipus abdominalis yang pertama ada istirahat dan perawatan, kemudian ada diet dan terapi penunjang, simptomatik dan suportif. Obat-obatan mikroba yang sering digunakan untuk mengobati tipus abdominalis menurut Setiati TH 2014 adalah chloramphenicol. Di Indonesia, chloramphenicol masih merupakan obat pilihan untuk mengobati tipus abdominalis. Dosis yang diberikan adalah 4 kali 500 mg per hari, dapat diberikan secara per oral atau intravena, diberikan sampai 7 hari bebas panas. Selanjutnya, tiamphenicol. Dosis dan efektivitas tiamphenicol pada tipus abdominalis hampir sama dengan chloramphenicol. Akan tetapi, komplikasi hematologi seperti kemungkinan terjadinya anemia aplastik lebih rendah dibandingkan dengan chloramphenicol. Kemudian ada cotrimoxazole. Efektivitas obat ini dilaporkan hampir sama dengan chloramphenicol. Dosis untuk dewasanya adalah 2 kali 2 tablet. Ampicillin dan amoxicillin. Dosisnya 50-150 mg per kilogram BB. Diberikan selama 2 minggu. Selanjutnya, cephalosporin generasi ketiga. Hingga saat ini, golongan cephalosporin generasi ketiga yang terbukti efektif untuk tipus adalah cephalosporin. Dosis yang dianjurkan adalah 3-4 gram. Dalam dektrosis 100 cc diberikan selama setengah jam per infus sekali selama 3-5 hari. Kemudian ada fluoroquinolone, kemudian ada azithromycin. Selanjutnya, selanjutnya ada asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan nutrisi akibat gastroenteritis. Definisi gastroenteritis, yaitu gastroenteritis akut adalah penyakit yang terjadi akibat adanya peradangan pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi dengan gejala terutama adalah muntah dan diare, ditandai dengan meningkatnya kandungan cairan dalam feses, kram perut, demam, muntah, gemuruh usus, dan haus. Kontraksi spasmodik yang nyeri dan peregangan yang tidak efektif pada anus dapat terjadi setiap defekasi, menurut Mutakin 2011. Selanjutnya ada etiologi gastroenteritis. Gastroenteritis akut ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut dari World Gastroenterology Organization, ada beberapa agen yang bisa menyebabkan terjadinya gastroenteritis akut, yaitu agen infeksi dan non-infeksi. Lebih dari 90% diare akut disebabkan karena infeksi, sedangkan sekitar 10% karena sebab lain. Yang pertama, faktor infeksi itu ada virus, rotavirus, human salicivirus, sama adenovirus. Yang kedua itu ada bakteri. Infeksi bakteri juga menjadi penyebab dari kasus gastroenteritis akut. Bakteri yang sering menjadi penyebabnya itu adalah Bacterium, Shigella species, Vibrio solera, sama Salmonella, dan Campylobacter. Terus selanjutnya ada parasit agens. Infeksi beberapa jenis protozoa tersebut sangatlah jarang terjadi, namun sering dihubungkan dengan traveler dan gejalanya sering tak nampak. Yang kedua itu ada faktor non-infeksi. Yang A itu ada malabsorpsi atau maldigesti, kurangnya penyerapan seperti kurangnya karbohidrat, lemak, asam amino, protein, vitamin, dan mineral. Selanjutnya ada imunodefisiensi. Kondisi seseorang dengan imunodefisiensi yaitu hipogamaglobulinemia dan Bruton, penyakit granulomatose kronik, defisiensi IgA, dan imunodefisiensi IgA heavy combination. Selanjutnya ada terapi obat. Orang yang mengonsumsi obat-obatan antibiotik, antasida, dan masih kemoterapi juga bisa menyebabkan gastroenteritis akut. Dan penyebab lain dari faktor infeksi itu ada tindakan gastrektomi, terapi radiasi dosis tinggi, sindrom Zollinger-Ellison, neuropati diabetes, sampai kondisi psikis juga dapat menimbulkan gastroenteritis akut. Selanjutnya ada patofisiologi gastroenteritis. Gastroenteritis akut dapat disebabkan oleh salah satu atau lebih patofisiologi atau patomekanisme, antara lain yang pertama ada gastroenteritis akut sekretorik,
yaitu gastroenteritis akut tipe ini itu disebabkan oleh meningkatnya sekresi air dan elektrolit dari usus, menurunnya absorpsi yang khas pada gastroenteritis akut ini, yaitu secara klinis ditemukan gastroenteritis akut dengan volume tinja yang banyak sekali. Yang kedua ada gastroenteritis akut osmotik. Tipe ini disebabkan meningkatnya tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang disebabkan oleh obat-obat atau zat kimia yang hiperosmotik malabsorpsi umum dan defek dalam absorpsi mukosa usus misalnya defisiensi disakaridase, malabsorpsi gulase atau galaktosa. Selanjutnya ada malabsorpsi asam, empedu, dan lemak. Gastroenteritis akut tipe ini didapatkan pada gangguan pembentukan atau produksi misel empedu dan penyakit-penyakit saluran biliar dan hati. Yang keempat ada efek sistem pertukaran anion atau transportasi elektrolit aktif di enterosit. Gastroenteritis akut tipe ini disebabkan adanya hambatan mekanisme transport aktif Na+, K+, ATP di enterosit dan absorpsi Na+ dan air yang abnormal. Terus yang kelima ada motilitas dan waktu transit usus yang abnormal. Gastroenteritis akut tipe ini disebabkan oleh hipermotilitas dan irregularitas motilitas usus sehingga menyebabkan absorpsi yang abnormal di usus halus. Penyebabnya antara lain ada diabetes mellitus, paskavagotomi, dan hipertiroid. Selanjutnya yang keenam ada gangguan permeabilitas usus. Gastroenteritis akut tipe ini disebabkan permeabilitas usus yang abnormal disebabkan adanya kelainan morfologi membran epitel spesifik pada usus halus. Yang ketujuh ada gastroenteritis akut inflamasi, proses inflamasi di usus halus dan kolon. Menyebabkan gastroenteritis akut pada beberapa keadaan akibat kehilangan sel epitel, tekanan hidrostatik dalam pembuluh darah dan limfatik menyebabkan air, elektrolit, mukus, protein, dan seringkali sel darah merah dan sel darah putih menumpuk dalam lumen. Biasanya gastroenteritis akut akibat inflamasi ini berhubungan dengan tipe gastroenteritis akut lain seperti gastroenteritis akut osmotik dan gastroenteritis akut sekretorik. Yang kedelapan, gastroenteritis akut infeksi. Infeksi oleh bakteri merupakan penyebab tersering dari gastroenteritis akut. Dari sudut kelainan usus, gastroenteritis akut oleh bakteri dibagi atas non-invasif dan invasif merusak mukosa. Bakteri non-invasif menyebabkan gastroenteritis akut karena toksin yang disekresikan oleh bakteri tersebut. Yang keempat, tanda dan gejala gastroenteritis. Tanda dan gejala dari gastroenteritis akut biasanya bervariasi. Dari salah satu hasil penelitian yang dilakukan pada orang dewasa, mual 93%, muntah 81%, atau diare 89%, dan nyeri abdomen 76%. Umumnya merupakan gejala yang paling sering dilaporkan oleh kebanyakan pasien. Selain itu, terdapat tanda-tanda dehidrasi sedang sampai berat, seperti membran mukosa yang kering, penurunan turgor kulit, atau perubahan status mental, terdapat pada kurang 10% pada hasil pemeriksaan. Gejala pernapasan yang mencakup radang tenggorokan, batuk, dan rhinorrhea dilaporkan sekitar 10%. Next. Yang kelima ada pemeriksaan penunjang gastroenteritis. Yang pertama darah, yang kedua feses, dan pemeriksaan penunjang diperlukan dalam penata laksanaan diare akut karena infeksi, karena dengan tata cara pemeriksaan yang terarah akan sampai pada terapi definitif. Next. Yang keenam, pemeriksaan fisik gastroenteritis. Tujuan utamanya dari pemeriksaan fisik adalah untuk menilai tingkat dehidrasi pasien. Umumnya penampilan sakit, membran mukosa kering, waktu pengisian kapiler yang tertunda, peningkatan denyut jantung, dan tanda-tanda vital lain yang abnormal seperti penurunan tekanan darah dan peningkatan laju nafas dapat membantu dalam mengidentifikasi dehidrasi. Demam lebih mengarah pada diare dengan adanya proses inflamasi. Pemeriksaan perut penting untuk menilai nyeri dan proses perut akut. Pemeriksaan rektal dapat membantu dalam menilai adanya darah, nyeri dubur, dan konsistensi feses. Dehidrasi ringan yaitu hilangnya cairan 2-5% berat badan, gambaran klinisnya turgor kurang, suara sesak, pasien belum jatuh dalam presiok. Dehidrasi sedang yaitu hilang cairan 5-8% berat badan,
turgor buruk, suara serak, pasien jatuh dalam preshock atau shock, nadi cepat, napas cepat, dan dalam. Dehidrasi berat yaitu hilang cairan 8-10% berat badan, tanda dehidrasi sedang ditambah kesadaran menurun, apati sampai koma, otot-otot kaku, sianosis. Moderator, siapa tadi yang jadi moderator? Halo, suara saya kedengeran kah? Izin Ibu, kedengaran Ibu. Baik, saya akan mengambil alih karena Faris kendala jaringan. Baik, selanjutnya dibuka. Ya, gini. Sebentar, tanya jawab kan? Ya Ibu, betul. Ya, oke, silakan. Baik, pertanyaannya tiga aja ya. Baik Ibu. Baik, kalau teman-teman. 2 judul berarti 4 ya, 2 judul, jadi 2-2. Silakan. Baik teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Yang lain dikirimin itu enggak PPT enggak sama kelompoknya? Karena Sudah kalau dikirim Ibu. Oh sudah, berarti belum dibaca kali ya, kok belum ada yang raise hand tuh. Baik, Ibu izin masuk. Tadi klik, baru bisa. Izin bertanya untuk kelompok, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Maidiana. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Mediana Eka Putri ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan disebut Ya, putus-putus ya. Bisa juga nulis di chat ya yang lain. Suara Buatun kedengeran enggak? Ini putus-putus, Maidina. Terdengar. Teruntuk Mei, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat saja karena terputus. Ya. Oke, dilanjutkan aja. Itu ada Erika, ada siapa tuh? Ada Kotrun. Baik, selanjutnya dipersilakan oleh Erika. Iya, izin masuk ya, moderator. Pertanyaan saya ini, tadi kan di kelompok PPT-nya itu ada di penata laksanaan itu ada diet ya di PPT kelompok. Diet dan terapi penunjang katanya di situ disebutkan. Nah, pertanyaan saya di sini tuh diet seperti apa sih yang dimaksud di dalam PPT kelompok? Yang mana? Yang penyakit apa, Neng? Karena ada tipes, ada GE. Yang kayaknya yang ini deh, Ibu. Tipes, yang atas? Iya, yang tipus abdominalis, ya, Ibu. berarti tipes. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arika. Untuk Kotrunada dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Nama saya Kotrunada Puspanida, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok, kenapa penderita tipes abdominalis nggak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat? Menurut kelompok bagaimana? Terima kasih. Makan makanan yang apa tadi? Nggak kedengeran ya. Izin masuk Ibu, yang banyak serat. Serat. Oke, satu lagi yang GE, belum ada yang ini GE. Tipes sudah 2. Siapa ya? Aidatul mana? Monitor? Aidatul? Saya, Ibu. Ya. Coba tanda dari gastroenteritis itu apa saja? Sebutkan. Bisa? Dengerin nggak tadi?
Nah, berarti ini doang tadi lagi ngapain? GE, gastroenteritis. Ya, kalau kita konsentrasi sih sebetulnya nggak usah dengerin pun bisa. Gastroenteritis berarti kan infeksi, ya kan? Kalau infeksi itu apa kira-kira yang kamu tahu aja deh? Infeksi. Tanda infeksi apa? Maidatul, monitor. Kalau untuk tanda gastroenteritis itu seperti kram, mual, muntah, dan demam gitu. Ya, makanya dengerin ya. Ya udah pastilah dia ada demam ya. Kan dia infeksi, terus kurang cairan. Ya enggak? Terus gastroenteritis nih lambung nih, berarti dia ada diare. Kram itu setelah ke sana, yang pertama diare dulu. Itu udah komplikasi berarti udah kram. Ya. Minimal yang gampang aja lah dilihat. Ya, berarti dia ada tanda-tanda kekurangan cairan. Karena kekurangan cairan banyak, asam lambung meningkat, baru timbul mual, muntah, perut kram gitu. Maidatul PR-nya harus baca ya. Baik, Bu. Amalia mana? Amalia. Jadi jangan buang-buang waktu, nggak ada yang didapat nih hari ini. Amalia, ada di monitor kah? Jumlahnya 34 nih, ada yang pada keluar nih. Amalia mana Amalia? Ada nggak Amalia? Izin masuk Ibu, sebelumnya banyak yang udah nilainya jelek Ibu. Iya, ini tinggal 35 ini. Oke, berarti sambil menunggu jawaban yang 3 disiapkan, silakan lanjut presentasi moderator. Yang lain nyimak, nanti Ibu tanyain satu-satu langsung saya nilai. Baik, Ibu, izin masuk. Kelompok boleh dijawab pertanyaan oleh teman-teman yang terlebih dahulu, mungkin dipersilakan. Kelompoknya apakah sudah siap untuk menjawab? Izin masuk, Ibu. Sebelumnya saya izin masuk. Kecil nih suaranya ya. Ayo, mana jawabannya? Kalau jawabannya belum ada, lanjut presentasi. Kalau udah ada, silahkan. Ya. Siapa yang ya? Vina ya? Iya, Bu, izin masuk. Apa suara saya terdengar? Assalamualaikum. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mei ya. Saya ulang pertanyaannya ya Mei. Pertanyaannya, tadi disebutkan pemeriksaan SGOT dan SGPT pada tipus abdominalis. Apakah bisa dijelaskan pemeriksaannya itu seperti apa dan tujuannya itu untuk apa? Jadi SGOT dan SGPT itu pemeriksaan hati. Pemeriksaannya itu yaitu tes darah yang cukup sering dilakukan dalam proses pemeriksaan kesehatan. Tujuan tes ini tuh untuk mengetahui kondisi organ hati apakah mengalami kerusakan atau berfungsi normal. Terima kasih. Sekian jawabannya, Mei. Gimana? Apakah cukup? Atau ada sanggahan? Mei? Mana Mei-nya yang tanya? Ada di monitor? Ini 36. Hilang 3. Iya, baik. Izin masuk ya. Kelompok. Lalu kalau misalnya berhubungan sama tipus abdominalisnya itu kan terjadinya demam ya kan. Jaringannya. Izin masuk, Mei, suaranya putus-putus. Putus. Suaranya kesadaran tadi yang seperti dijelaskan. Putus. Nanti dijawabnya lewat chat aja. Kelompok kalau kayak gini suaranya ya. Halo. Halo. Ini moderatornya juga hilang nih. Baik, Oh, selanjutnya untuk kelompok bisa dijawab pertanyaan yang lain.
Izin masuk moderator, apa suara saya terdengar? Maaf Bella, suaranya terlalu kecil. Halo, moderator banyak yang keluar apa gimana nih? Ini 39, tinggal 1 orang. Izin menjawab Ibu, ada yang kendala jaringan Ibu. Jadi gimana lanjutnya? Kalau gitu gini Izin aja. masuk. Nah, ini bisa nih siapa nih? Ya, izin Daro. masuk ya Ibu. Saya mau menjawab pertanyaan dari Erika. Pertanyaannya itu tentang diet pada penyakit tifus abdominalis itu yang baiknya itu seperti apa? Makanan yang direkomendasikan dan perlu dihindari dalam menjalankan diet tifus itu ada beberapa makanan yang direkomendasikan serta ada juga beberapa makanan yang harus dihindari. Pada pola diet tifoid ini disarankan untuk memilih makanan rendah serat seperti sayuran matang, buah-buahan matang, beserta biji-bijian olahan. Penting juga untuk tetap terhidrasi dan minum banyak air. Contoh makanan diet yang baik untuk penyakit tifus itu ada sayuran yang dimasak seperti kentang, wortel, kacang hijau, dan labu. Terus buah-buahannya itu ada pisang matang, melon, sama buah kalengan. Terus kalau biji-bijiannya itu bisa dari nasi putih, pasta, roti putih, kerupuk. Sedangkan proteinnya itu bisa didapat dari telur, ayam, kalkun, ikan, tahu, dan daging giling. Terus untuk susunya itu bisa susu pasteurisasi rendah lemak atau bebas lemak, yogurt, keju, dan es krim sesuai dengan toleransi. Minumannya itu bisa air kemasan, teh herbal, air kelapa, jus, kaldu, makanan yang terus selanjutnya itu ada makanan yang harus dihindari itu adalah makanan yang tinggi serat untuk diet tifus. Apakah terjawab, Erika? Ya, izin menanggapi ya. Berarti ini untuk diet ini hanya yang untuk jangan memakan makanan yang terlalu berserat aja ya? Iya, nggak boleh yang tinggi serat. Oke, terima kasih. Kelompok. Sama-sama. Tidak berseratnya kenapa kira-kira? Ini aja yang harus Anda tahu semuanya. Entah takut lupa ya. Saya tambahkan ya kelompok ya. Langsung. Tifus abdominalis itu yang dipahami dia infeksinya infeksi apa? Itu dulu ya. Tadi kan diuraikan. Dia infeksi pada usus halus. Kalau makanannya berserat, berarti perlu ekstra untuk mencerna makanan yang berserat. Ya, jadi takutnya ususnya nanti bekerja berat. Infeksi usus tipes ini seringkali menyebabkan perforasi usus jika makanannya tidak diatur. Nah, nanti tergantung dengan ahli gizi. Ini juga bertahap sesuai dengan hasil laboratoriumnya. Kan itu ada masaknya kan. Pertama panas, kedua turun, tapi masih bahaya-bahayanya kumannya ya. Nah, itu nanti diinikan. Makannya mungkin yang pertama lunak dulu, bubur, supaya yang infeksi nggak bekerja keras. Setelah itu, tadi makanannya disebutkan semua. Setelah itu nanti bertahap baru nasi tim. Kalau sudah suhunya turun selama 3 hari, biasanya baru direkomendasikan untuk nasi. Kalau udah mulai nasi, berarti pasiennya udah mulai duduk. Tapi kalau masih panas dan itu makanannya juga harus lunak, supaya ususnya tidak berporasi ya. Itu intinya. Karena serat itu kan kalau kita makan serat udah langsung tuh BAB gitu kan. Tapi itu kerjanya ekstra. Kan makanan dari lambung masuknya kemana? Usus halus dulu, baru di kolon gitu. Itu kuncinya. Jadi rendah serat, rendah lemak. Itu aja. Oke. Lanjut. Yang itu gastroenteritis enggak ada yang tanya.
Kalau nggak ada, udah selesai ya jawabnya ya, moderator? Izin menjawab, Ibu masih ada satu pertanyaan lagi, tapi Ya. tadi udah dijawab sama Ibu yang mengenai kenapa penyakit tifus itu nggak boleh mengkonsumsi serat yang tinggi. Ya sebetulnya dijawab juga sama itu tadi, temannya tadi. Ya sekalian kan, makanan yang berserat tuh ya nggak boleh ini sekalian. Oke berarti lanjut presentasi yang berikutnya ya. Terima kasih yang bertanya. Sekarang dilanjut yang judul yang berikutnya apa tuh? Kolitis sama apa dulu? Kolitis dulu ya. Silakan. Assalamualaikum Ibu, izin masuk. Izin masuk Ibu. Ya, silakan. Fitnah ya. Mana Vin? Share screen-nya belum? Izin masuk Ibu. Assalamualaikum, izin masuk Ibu. Ini di sana tempat biasa. Pak Indri. Ada. Aku udah dijawab oke. Izin masuk Ibu. Ayo Vin. Vina mau jawab atau mau presentasi Vin? Vina Yulia. Halo. Iya Ibu izin masuk menggantikan Vina Julia. Kemarin kami kelompok 9 sempat konfirmasi ke Ibu untuk judul presentasinya dan Ibu bilang 2 judul aja Ibu. Jadi kami hanya bikin yang tifus sama yang gastroenteritis. Oh. Salah. Semua dibahas satu-satu. Terus nanti presentasinya panel. Yang pertama 2 judul, yang berikutnya 2 judul lagi. Berarti masih kurang 2. Kemarin yang RKI semuanya 4 dibahas. Gitu. Berarti sekarang masukkan, kamu punya PR 2 ya. Nanti. Gitu ya. Kemarin siapa yang konfirmasi? Yang saya salah berarti yang 2 judul itu yang D3. Yang D3. Kamu yang belum presentasi apa tadi? Tadi kan ada udah nongol tuh PPT-nya. Oke, moderator saya ambil alih karena waktunya berjalan ini jaringan juga jelek. Terus kelompok juga miskomunikasi ya. Masih 2 judul lagi apa yang belum di situ nanti diiniin. Untuk quality saya materinya udah punya, nanti saya kasih. Sempat nggak nih jelasinnya? Kan waktunya ini. Kelompok lain 4, kamu cuma 2 ya. Harusnya tadi ini dulu karena tadi kendala saya. Jadi asuhan keperawatan ini konsep dasarnya ya. Asuhan keperawatan pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan. Nah, kalau kita mau bahas aspek sistem pencernaan itu harus paham dulu anatominya. Anatomi pencernaan itu dari mulut sampai ke rektum. Sebetulnya ini tanya jawab bisa karena kamu udah lulus, tapi waktunya akan habis lama kalau pakai brainstorming ya.
Terus selain dari mulut sampai rektum dan anus, itu ada organ aksesoris. Namanya ada pankreas, ada hepar, dan ada empedu. Itu untuk membantu proses pencernaan makanan. Kalau ditulis semua, ini penyakit dari mulai mulut sampai ke anus ini banyak sekali. Nah, makanya kita acuannya kurikulum. Mana yang perlu dibahas. Kalau pasien yang penyakit ringan-ringan, yang hanya rawat jalan, itu tidak dibahas. Nah, yang dibahas antara lain, nih digolongkan menjadi 4. Yang pertama yang golongan infeksi atau peradangan. Peradangan ini ada ulkus peptikum, ada gastritis, yang belum dibahas sama kelompok ulkus peptikum dan kolitis. Ya. Kemudian gastroenteritis. Ini yang beda itu tipus abdominalis. Walaupun nggak ada tisnya, ini juga infeksi usus. Gastroenteritis juga infeksi usus nih, gaster dan ususnya, tapi penyebabnya beda-beda, makanya perlu dibahas. Ya, yang berikutnya adalah neoplasma. Neoplasma itu yang golongan kanker. Tergantung tempatnya di mana. Kalau tempatnya di lambung berarti ya CA-nya CA gaster. Kalau di kolon CA kolon. Kalau di mulut misalnya CA lidah. Yang lain juga banyak. Tapi yang diminta di kurikulum enggak semuanya. Kemudian untuk askep obstruksi. Obstruksi itu artinya sumbatan. Jadi makanan yang masuk lewat mulut, lambung itu nggak bisa nyampe ke rektum atau anus. Karena apa? Ada sumbatan. Sumbatannya apa? Antara lain ileus paralitik. Ini yang bahas dosen lain mungkin ya. Ileus paralitik itu ususnya lengket. Jadi nggak bisa lewat itunya, makanannya. Akhirnya ini yang membahayakan tuh bagian proksimal dari usus, itu akan banyak makanan. Kalau tidak segera diatasi bisa pecah ususnya. Akhirnya makanannya berantakan ke peritoneum. Bisa menyebabkan peritonitis. Nah, peritonitis itu kan berarti infeksi pada abdomen ya. Nah, itu susah itu kalau udah kayak gitu harus dilakukan laparotomi untuk membersihkan feses yang berantakan di peritoneum itu. Kalau enggak ya infeksi. Kemudian ada juga sebabnya karena hernia. Hernia itu ada organ yang lemah di sekitar peritoneum. Misalnya ada di umbilikus atau ada di apa tuh suprapubik, sehingga ususnya itu keluar ke sana. Ususnya keluar, jadi penanganannya harus dioperasi, organ yang lemah itu ditutup, ususnya dikembalikan ke abdomen. Ya, karena kalau tidak diatasi, usus yang keluar itu, yang terjepit itu bisa nekrosis. Kemudian aliran makanan yang harusnya ke anus rektum itu terganggu di situ. Biasanya pasti nyeri. Kalau orang laki-laki berarti bisa juga masuk ke kalau yang suprapubiknya tadi enggak penutupannya tidak normal, itu biasanya kongenital ya. Itu ususnya masuk ke skrotum. Jadi bisa segede kelapa gedenya. Nah, itu harus di apa? Organ yang lemahnya dijahit, ususnya dimasukin lagi, diambil, masukin ke peritoneum, yang celahnya suprapubik yang ada celahnya itu dijahit. Ya, jadi tergantung di mana, bisa inguinalis, skrotalis, kalau di pangkal paha skrotalis namanya. Kemudian ada kolelithiasis. Kolelithiasis itu batu ya, adanya batu empedu. Ini juga sumbatan, kan fungsinya dari hepar itu makanan akan diinikan, kemudian ada sekresinya ke empedu, tapi karena ada batu jadi terhalang sekresinya. Nah, ada penyakit yang tidak masuk di golongan di atas, misalnya hepatitis dengan sirosis. Nah, itu masuk di gangguan metabolisme, ya. Jadi ada juga yang lainnya itu infeksi karena ada pelebaran pembuluh darah di anus, namanya hemoroid. Ya, cuma di sini kayaknya nggak tahu diminta apa enggak ya. Hemoroid itu tidak termasuk di 4 ini, termasuk yang lain-lain. Pelebaran pembuluh darah pada anorektal. Nah, karena melebar, itu kalau mau BAB kan susah tuh, karena pembuluh darahnya melebar. Kalau dipaksa, ya iritasi jadi perdarahan di situ. Jadi harus segera dioperasi juga. Nah, kalau hemoroid itu ada stadiumnya nanti 1, 2, 3 yang harus dioperasi itu stadium berapa. Kalau 1 sih nggak perlu. Ya. Jadi ini penyakitnya segini. Nah, untuk melakukan askep, Anda kan bikin 1. Kan kemarin bahasnya 4, penyakitnya dibahas, tapi askepnya kan 1. Tadi askepnya udah benar GE. Ya. Dari
pengkajian ini yang perlu dikaji. Tadi ada yang udah punya kasus ya, riwayat kesehatan pasien itu perlu. Karena ini pencernaan berarti pola makan harus. Kemudian jenis makanan yang dimakan itu apa. Karena nanti terkait dengan memberikan intervensinya. Ya, kayak tadi yang tipes itu kan harus rendah serat, rendah lemak. Makanannya yang mudah dicerna, kalau masih suhunya tinggi berarti harus yang lunak. Nanti bertahap naik. Kalau itu sih kita tinggal koordinasi aja dengan ahli gizi nanti, ya. Sebetulnya kita kalau perawat sih ujungnya perawatannya ya, kalau untuk obat dan lain-lain boleh tahu sih obatnya apa, fungsinya untuk apa, tapi nggak detail karena itu dokter ya. Tadi kebanyakan penyakit yang dibahas. Yang tugas kita sendiri malah nggak ini bacanya udah keburu-buru ya. Kemudian riwayat medis. Riwayat medis ini berarti apakah pasiennya pernah menderita penyakit yang sama sebelumnya, misalnya memang dia udah pernah gastritis. Berarti yang pertama akut, kalau yang berikutnya berarti jadi kronik misalnya. Atau pernah operasi, dia pernah operasi ini kolitis, karena ada kolitis pernah dioperasi. Nah itu ditulis di situ, ya karena obat yang diberikan pertama itu kalau dia kambuh lagi nggak bisa lagi, harus naik dosisnya. Itu perlunya kenapa ditanya. Nah ini kan dengan wawancara nih, pengkajian dengan wawancara yang riwayat-riwayat ini. Nah selain wawancara ada pemeriksaan fisik, ada inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. Nah, inspeksi ini kan dilihat. Yang dilihat apa? Ya kalau pencernaan mulai dari mulut. Mulut tuh misalnya bibir, sariawan tidak. Terus ada kecacatan enggak di situ. Kan kalau ada cacat menelannya berarti terganggu. Giginya lengkap enggak? Apakah ada gigi palsu? Apakah ada tonsilitis sehingga sakit nelen misalnya. Itu inspeksi mulut. Terus ke bawah berarti perut. Ya, perutnya dilihat apakah normal. Kalau normal kan lembek kayak kita ini. Kalau enggak normal karena ada obstruksi mungkin perutnya itu tegang, kulitnya mengkilat. Kalau ditekan gini keras ya. Itu palpasi ya, infeksi dan palpasi. Kalau palpasi harus diraba. Nah, kalau lihat perut, kalau palpasi itu dibagi menjadi 4 kuadran ya. Ada juga sih yang 6, 9, tapi kita yang sedikit aja lah 4 kuadran. Misalnya palpasi perut kuadran kanan atas. Anda meraba apa di situ? Ya, kalau misalnya, oh ada yang membesar nih, terus kalau ditekan itu sakit. Nah, kemungkinan infeksi hepar atau liver ya, kanan atas tuh posisinya. Hepar, ada empedu, apalagi nanti Anda browsing itu kalau kuadran 4 itu ada apa aja di situ. Kalau sebelah kiri atas, itu kan ada lambung, ya, di belakang lambung ada pankreas. Nah, kemungkinan kalau ditekan sakit, dilepas sakit, ada infeksi. Tapi biasanya kalau infeksi hepar, infeksi empedu itu kalau sudah lama pasiennya akan ada ikterik ya. Ikterik itu kuning. Jadi ntar nyambung. Oh, dilihat skleranya kuning, kulitnya kuning. Dipalpasi nyeri kanan atas berarti infeksinya hepar. Kemudian auskultasi. Auskultasi ini dengan mendengarkan bising usus menggunakan stetoskop. Ya, didengar di situ, bunyinya gitu. Boleh dicoba nanti kalau di rumah, bunyinya bising usus itu apa. Kalau bunyi lambung kan kalau lapar, krek, 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 gitu ya, bisa didengar dari luar. Nah, kalau lambung kayak bunyi tiupan ya. Normalnya itu 5 sampai 35. Kalau misalnya kurang dari normal, itu kemungkinan tadi karena adanya obstruksi. Jadi ususnya nggak ada bunyi, nggak bergerak, statis ya. Tapi kalau lebih dari normal, lebih dari 25 atau 35 itu berarti hiper. Ya, gerakannya berlebih. Kenapa ya? Oh, kemungkinan karena diare tadi. Kamu sendiri ada yang pernah diare enggak? Nah, kalau diare kan perutnya mules gitu, itu berarti peningkatan gerakan ususnya, peristaltiknya meningkat. Nah, kalau perkusi ini untuk mengetahui apakah ada cairan atau tidak di abdomen. Biasanya kalau ada cairan bunyinya ting 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 apa nanti dibaca bunyinya apa di situ. Ini untuk pemeriksaan fisiknya. Lah selain itu ada pemeriksaan laboratorium. Tadi ada yang menyebutkan ya harus diperiksa SGUT, SGPT. Ini singkatannya. Ya cuma ini ada lagi tugas Anda kalau SGOT-nya lebih tinggi itu kenapa? Kalau lebih rendah kenapa gitu. Ini pemeriksaan fungsi hati ya, enzim hati yang diperiksa. Biasanya kalau tinggi berarti dia mengalami gangguan, misalnya hepatitis atau sirosis pasiennya. LDH juga perlu untuk cek resiko penyakit hati.
Nah, kalau urin itu biasanya pemeriksaan bilirubin dan urobilinogen. Kan pasiennya biasanya kuning, ini untuk pasien hepatitis. Kalau protein untuk mengetahui apa namanya status gizinya itu dengan protein. Protein itu jenis pemeriksaan biasanya albumin. Albumin itu normalnya kalau tidak salah 2,5. Jadi kalau lebih dari itu atau kurang dari itu berarti ada masalah. Biasanya pasiennya ödem kakinya kalau albuminnya rendah ya. Kemudian kolesterol juga perlu diperiksa. Nah, kalau udah bilang darah lengkap tuh berarti semuanya, golongan darah, eritrosit, leukosit itu diperiksa. Kalau elektrolit berhubungan dengan pasien yang mengalami gangguan cairan ya. Ini apa namanya yang diperiksa biasanya darah. Nah, kalau pemeriksaan lengkap, darah lengkap itu sekitar 5 cc ambilannya. Nanti yang ngajarin ngambil darah kalau nggak salah Ibu Putu kali. Dulu sih saya, sekarang udah diganti. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan endoskopi. Ini untuk melihat saluran cernanya itu ada masalahnya di mana. Misalnya, oh ini kayaknya ada perlengketan usus, ya lengketnya di sebelah mana kan harus diperiksa. Nah, ini menggunakan endoskopi. Nah, perawatnya ngapain kalau pasien di endoskopi? Nah, itu yang perlu dibahas ya. Persiapan pasien sebelum endoskopi, pada saat endoskopi dan sesudah endoskopi. CT scan dan USG juga sama. Kita lihat. Nah, kalau udah dikaji tentunya ada masalah keperawatannya dong. Ini namanya ASKEP tuh begini. Ya, jadi ada gangguan kebutuhan nutrisi yang sering muncul ini ya, gangguan rasanya nyeri, keseimbangan cairan dan lain-lain. Sesuai data yang didapat dari pasiennya tadi. Yang pertama kan gastroenteritis. Nah, berarti pasiennya BAB konsistensi cair lebih dari 5 kali. Lah kalau itu kan berarti nomor 3 masuk tuh, gangguan pola eliminasi fekal atau diare. Ya. Nah, nomor 3 kalau udah berat bisa masuk masalah gangguan keseimbangan cairan pasti. Untuk mengetahuinya bagaimana? Dibuka lagi buku keperawatan dasar. Bagaimana cara ngitung intake dan output, ya. Jangan lupa output itu ada IWL, ya. IWL itu berapa? 15 cc per kilogram berat badan ya, kalau mau akurat. Tapi kalau pasiennya udah lemes nggak bisa ditimbang, berarti menggunakan rumus orang dewasa tuh 500 cc per 24 jam. Nah, nanti tergantung kamu mau ngitungnya mau 12 jam atau mau 24 jam. Ya, karena harus sama. Kalau nanya minum dari mulai jam 6 sampai sekarang berapa? Berarti sama. Untuk IWL-nya berarti juga sama, dibagi 2 kalau mau 6 jam. Tadi yang 500 itu berarti dibagi 2, 2,5. Ya, jangan sampai kelupaan IWL-nya. Kalau kelupaan harusnya pasiennya kurang cairan jadi enggak. Ya, itu kan harus dihitung. Nah, untuk ini karena waktunya singkat, ini nanti saya kirimkan aja PPT ini, nanti dibaca. Ini kan waktu di keperawatan dasar juga udah belajar. Kalau gangguan pemenuhan nutrisi itu apa sih? Kan dikaji dari status nutrisinya apa, pola makannya bagaimana, dan seterusnya. Timbang berat badan ujungnya ya, kalau makan habis 1 porsi, berat badan meningkat berarti teratasi. Nah, nyeri ini juga dikaitkan dengan pelajaran sebelumnya, pasti udah belajar bagaimana cara mengatasi nyeri ya. Dikaji dulu nyerinya. Kalau dihitung 1 sampai 10 punyamu termasuk yang mana ya. Kalau nyerinya misalnya kalau obstruksi tuh sampai dia nunjuknya di 10 atau 9, berarti ini nomor 1. Diagnosanya nomor 1 kalau itu ya. Karena kalau pasien yang nyerinya berat, dia akan tidak kooperatif untuk dilakukan apapun, ya. Pasti dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan, gitu. Jadi mesti diajarkan tekniknya, ini sudah ada di sini, kamu baca. Kalau implementasi, rencana yang sudah dibuat tadi dilakukan, ya. Terus ini biasanya di kurikulum diminta nih, pendidikan kesehatan, ya, untuk pencegahan penyakit. Nah, ini dibedakan menjadi 3. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau ngasih penyuluhan tuh harus dipikirin kamu dalam rangka penyuluhan pasien untuk apa. Kalau sebelum sakit, ya berarti primer. Misalnya ini harus olahraga, harus diet, jangan banyak makan ini untuk pasien mencegah terjadinya hipertensi atau DM, berarti itu primer ya. Tapi kalau dilakukan saat dia sudah sakit, nah berarti itu udah sekunder ya.
orang udah sakit hipertensi malah harus olahraga kalau untuk lansia 3 kali per minggu selama 30 menit misalnya. Kemudian obat tidak boleh lupa. Kalau yang atas kan belum ada obatnya. Kalau di sini udah minum obat. Atau kalau DM udah dapat obat oral, dapat juga suntik, berarti nanti selain dietnya dijelaskan, diajarkan cara menyuntik sendiri. Ya, supaya enggak kalau nyuntik nyari-nyari kamu gitu ya, diajarin. Terus supaya dia berani. Kalau dia pasien nggak berani bisa juga keluarganya. Kemudian ke tersier. Kalau tersier itu dilakukannya untuk mengembalikan fungsi tubuh. Misalnya tadi yang pasien hipertensi itu yang DM ternyata dia komplikasi jadi stroke. Nah, berarti harus dilatih untuk mengembalikan fungsinya. Ya, kalau bisa manggil fisioterapi bagus, ya. Kalau tidak ada dananya untuk itu, diajarkan, kamu buatkan leaflet, jangan ngajarin aja karena sampai rumah pasti lupa. Ya. Kalau untuk pasien tuh nggak usah tulisannya banyak-banyak, gambarnya aja gerakan 1, apa, gerakan 2, gerakan 3, kamu ajarin. Jadi ini dibikin di chat planning. Jadi pas pulang dia untuk di rumah udah siap. Jadi pas kontrol udah lumayan. Ya, ibu saya itu stroke pernah sebelah kanan. Mulutnya mencong, tangannya lemes, kakinya kalau jalan diseret. Tapi udah diintervensi, harus dilatih seminggu 2 kali disinar dan latihan alhamdulillah sekarang normal. Yang kanan tuh ngangkat juga bisa sekarang, tadinya lemes. Ya, jadi penting ini penyuluhan ini, supaya pasiennya semangat. Insya Allah kalau ibu rajin bisa kembali. Ya, kalau cuma disinar cuma 2 kali, cuma selama ini ya nggak bisa. Ini ibu saya sampai 35 kali apa itu. Pokoknya dalam waktu 3 bulan kembali itu alhamdulillah. Ya, pengennya begitu. Nah, untuk endoskopi, ini sudah saya bikinkan nih semuanya. Endoskopi itu ada bisa dimasukkan melalui mulut, bisa juga dimasukin lewat anus, tergantung yang mau dilihat apa. Nah, ini kalau endoskopinya melalui mulut itu untuk meriksa esofagus, lambung, ini namanya beda-beda. Ini harus dipahami, nanti saya tanya di ujian, ya. Kemudian kalau yang dimasukkan melalui anus namanya sesuai anatominya, makanya harus hafal kolonoskopi. Ini untuk memeriksa usus besar dan lain-lain untuk mengetahui polip. Kalau endoskopinya melalui anus bisa juga selain untuk lihat kolon, untuk lihat sigmoid. Sigmoid lebih dulu loh daripada kolon ya, masuknya selangnya itu. Jadi alatnya sebesar jari, di ujungnya itu ada lampu, jadi nanti dokter masukin, sebelum dimasukin biasanya disemprot nyeri dulu di lehernya, masukin, setelah sampai tujuannya nanti bisa dilihat itu, diteropong, ada apanya di situ, bisa digerakin, bisa diiniin gitu. Nah makanya nanti sebelum pemeriksaan harus membuat informed consent. Apakah pasiennya setuju atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, kalau misalnya setuju harus dijelaskan juga bahwa nanti setelah endoskopi itu ada kalau yang melalui mulut ada rasa nyeri, ada apa namanya suaranya serak. Jadi jangan sampai gara-gara di endoskopi saya malah sakit, tadinya enggak apa-apa, sekarang malah sakit tuh gara-gara di itu gitu. Jadi perjanjian dulu supaya dia menerima. Nanti dijelasin juga sakitnya itu nanti ada obatnya. Kemudian apa namanya bisa dikurangi untuk tenggorokan yang suara serak itu bisa kumur-kumur dengan NaCl nanti diajarkan. Sebelum pemeriksaan ya posisinya nih pasiennya semivolar tuh setengah duduk berarti kemudian gigi palsu harus dilepas. Kalau enggak nanti pada waktu masukin selang itu copot takut menjadi obstruksi ya, ganggu pernapasan pasien. Nih, ini yang paling penting jelaskan klien nih ya. Apakah nanti setelah diperiksa akan terjadi nyeri, nelan dan tidak mampu bicara. Tapi nanti akan sembuh gitu. Nah, kalau kolonoskopi ini kan kolonoskopi dan sigmoid itu lewat anus. Berarti anusnya harus dikosongkan dari feses. Caranya diberikan obat pencahar supaya dia BAB. Kemudian bisa juga dilakukan dari bawah ya, ada obat itu, masuknya gampang, keluarnya gampang tuh, Ibu nggak boleh ngomong merek ya. Dipencet sret gitu, nanti dia mules langsung keluar. Supaya kalau selang yang dimasukkan tadi itu bisa kelihatan. Di mana sih ini posisi kolitisnya? Gitu, dari bawah. Oh ini ada tumornya ini, ada benjolan di situ. Nah nanti biasanya sekalian
diambil jaringannya kalau misalnya ada benjolan, diperiksa ke patologi anatomi. Nah, setelah endoskopi apa yang harus dilakukan perawat? Ya, pasien dijelaskan. Ini selama ya berarti di ruang endoskopi. Jadi Anda menjadi petugas di ruang endoskopi. Jadi harus jelaskan langkah-langkahnya, langkah-langkah pemeriksaan. Ibu posisinya tengah duduk, nanti dokter akan menyemprotkan obat supaya nggak nyeri di tenggorokannya. Nanti alatnya dimasukin, ibu jangan menolak, ditelan, telan supaya gampang masuknya. Kalau dianya nggak nelan ya susah, malah tambah nyeri nanti luka. Kemudian udah menyiapkan tempat untuk pemeriksaannya itu. Kan udah pernah belum periksa feses atau kencing? Karena ada cepuk kecil tuh yang ada tutupnya steril ya. Masukin situ, setelah dimasukin nanti dipasang label namanya siapa, alamatnya di mana, singkatnya. Karena nama kadang-kadang sama atau umurnya ditulis di situ. Tutup baru dikirim nanti ke laboratorium. Nah, harusnya di ruangan endoskopi itu udah ada peralatan ya. Jika nih pasiennya tiba-tiba sesek, tiba-tiba apa ini harusnya. Nah, setelah endoskopi apa yang harus dikerjakan perawat? Nih, diinstruksikan agar tidak makan minum sampai refleks menelan kembali. Nah, tandanya bagaimana, Bu? Bisa dicek ya, itu di nomor 2. Kalau lamanya sekitar 2-4 jam. Jadi Anda boleh coba sendiri, itu ibu jari taruh di belakang itu nanti akan gitu, berarti udah ada refleks kalau udah begitu. Tapi kalau nggak ada rangsangan berarti belum. Ya, kalau di rumah sakit nggak usah pakai jari kita, pakai spatel lidah ya. Kemudian jelaskan bahwa suara seraknya ini nanti akan bisa normal kembali beberapa hari ya. Bisa juga untuk mempercepat suara serak itu bagus, bisa diberikan air dingin dan berkumur dengan menggunakan cairan NaCl. NaCl kan ada yang isinya untuk 100 cc itu ya untuk khusus kumur, untuk nyuntik biasanya ada. Nah, apa yang harus dilihat? Jangan habis endoskopi dibiarin. Yang harus dilihat apakah terjadi perdarahan, apakah dia demam, nyeri abdomen ya. Kalau nyeri abdomen itu mungkin yang dimasukkan lewat bawah ya, lewat anus. Kemudian apakah sulit nelan. Itu ditulis semua nanti di status pasiennya. Ngelihat perdarahannya bagaimana, suruh buka mulutnya, suruh ngeludah. Ya, kalau udah berdarah berarti ada. Nanti kalau lapor dokter kan diberikan obat untuk menghentikan perdarahan. Apakah perlu vitamin K atau apa gitu ya. Jadi apapun yang Anda dapat dari pengkajian itu ditulis di statusnya itu. Kalau ada masalah lapor ke perawat yang bertanggung jawab pasien di ruangan itu. Nanti perawatnya akan lapor ke perawat kepalanya lagi baru ke dokter. Jadi nggak usah mahasiswa yang ke dokter. Tapi ini karena kamu nurse ya, nanti lulusnya kan paling enggak ya jadi kepala di ruangan, satu ruangan tuh kamulah kalau adik-adik di 3 melakukan, enggak itu kan harus tanggung jawab. Ya, walaupun sama umurnya kamu pendidikannya lebih tinggi ya. Jadi tanggung jawabnya juga lebih besar. Jadi ada apa Dek pasiennya misalnya atau kamu sendiri nulis ke kakaknya lapornya. Gitu. Jangan sampai telat udah muntah darah baru ketahuan gitu. Ibu ada pengalaman nih, adik saya ditransfusi darah malam. Susternya enggak ngecek. Itu copot itunya, sambungannya yang ke jarum itu, jarum yang ke itunya lepas. Itu darahnya berantakan di lantai semua itu. Cuma saya karena aduh sejawat saya ya, ya udah biarin aja, jadi diganti lagi. Ya kalau itunya darah mah bisa dibeli, kalau masuk udara ke pembuluh darah itu ya sampai kering itu. Pasiennya juga tidur, nggak tahu, yang nunggu juga tidur, perawatnya juga tidur kali. Jadi ketahuannya pagi subuh. Ya, kadang-kadang kalau ada yang diinfus atau apa harus dikasih tanda, jam berapa habis Anda harus ke situ ya. Saya diceritain juga malu itu kan kerjaan saya juga berarti itu. Kalau USG nggak perlu banyak persiapan, cuma dia suruh banyak minum. Kalau banyak minum kandung kencingnya penuh, itu waktu di USG lebih jelas gambarannya yang ada di abdomen. Ya, minum air putih, tapi jangan boleh kencing dulu. Kalau habis minum kencing ya kosong lagi kandung kencingnya ya. Nah, untuk apa sih USG? Untuk melihat struktur keseluruhan abdomen dan kelainan, apakah ada benjolan, apakah apa tuh bisa dilihat. Nanti ditempelin di perut gitu ada monitor kayak TV gitu. Oke, waktunya udah itu ya. Ini udah saya buatkan semua apa yang harus diinikan. Ini penting. Kemudian biopsi juga sudah saya buatkan di sini.
termasuk laboratorium untuk apa, bagaimana cara ambilannya ini di sini, tapi nanti sebetulnya ada pelajarannya sendiri ya. Ini kebetulan saya materinya punya, jadi saya kasih. Kalau HB-nya rendah tuh pasiennya kemungkinan ada apa sih, kalau HB-nya tinggi apa sih penyakitnya, ini udah ada semua di sini. Terus apa yang harus diinikan perawat? Yang harus dikerjakan oleh perawat tuh implikasi itu maksudnya. Tuh ya, boleh buat bahan bacaan. Ya, pesan saya kamu harus punya satu folder untuk KMB 1. Jadi baik materi maupun hasil presentasi dari teman itu disimpan. Gunanya untuk apa? Nanti pada saat praktek klinik, Anda nggak usah nyari-nyari textbook lagi, tinggal nyalin itu. Tapi bukunya harus, makalahnya, makanya bikinnya harus benar, harus bagus untuk sekalian nanti. Ya. Waktunya berapa nih? Udah waktunya ganti belum? Jawab Ibu, masih jam 2:39 Ibu. Masih bisa? Izin menjawab Ibu masih bisa. Ibu lihat yang kolitis ya. Berarti nanti PR kelompok tinggal 1. Tunggu, saya stop share dulu yang ini. Ada di mana ya kolitis? Kalau kemarin yang lainnya pada ini soalnya, pada presentasi. Kolitis. Open. Salah nih ya. Quality assist. Salah. Salah ya? Kok salah terus nih? Allahu Akbar. Yang ini nih. Ini benar? Izin menjawab Ibu benar. Ya, kolitis. Kolitis ulceratif. Infeksi pada usus ya. Penyebab pastinya belum diketahui. Nah, ini angka kejadiannya lumayan banyak ya, 10 sampai 20 kali pada usia muda. Berarti kita ya, Anda, kalau saya enggak, saya udah tua. Kepalanya 6 saya umurnya ya. Biasanya wanita, pria sama, tetapi perbedaannya dalam geografis dan sosial ekonomi tinggi.
Karena sosial ekonomi tinggi ini kan makannya lebih macam-macam, kayak kita kan yang makanan siap saji itu ya tinggal ting 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 terus datang. Itu lebih cenderung kena colitis dibandingkan kalau yang goreng tempe sendiri, goreng ayam sendiri gitu ya. Makanya ekonomi tinggi lebih sering terkena ini. Nah, ini gambarnya kayak gini, usus. Nah, yang kena colitis itu seperti ini. Jadi ada seperti ada nanah, ada apa kayak infeksi lah, cuma ini adanya di usus. Nah, bayangkan kalau seperti ini kemudian masuk makanan, pastilah nyeri ya. Makanya makanannya harus yang lunak, yang apa ada dietnya. Biasanya ahli gizi udah ini ya. Kalau tadi tipus abdominalis kan radangnya radang usus kecil. Kalau ini usus besar. Jadi adanya di kolon, makanya namanya colitis. Ini Maaf kronis. sebelumnya, izin masuk Ibu, PPT-nya belum pindah Ibu, belum berganti. Oh, Masih di judul. Di Ibu pindah tuh. Diapain tuh? Keluar dulu sayanya. Boleh di stop share terlebih dahulu Ibu mungkin. Aduh, jaringannya ya. Share lagi. Iya Ibu, boleh silakan. Ini jalan nggak yang kayak gini? Sudah Ibu, sudah jalan. Berarti nggak usah pakai slideshow ya? Iya Ibu, baik. Nih. Kan langsung di laptop masing-masing mudah-mudahan kelihatan. Tuh ya. Peradangan usus besar. Jadi banyak pengertian yang bisa diambil di situ. Jadi radangnya non-spesifik, umumnya berlangsung lama, dan ini kambuh, ya kalau masa remisi berarti kambuh-kambuhan dia, kadang timbul, kadang ini ya. Nah kita lihat sebabnya apa, sebabnya kan tadi belum diketahui, tapi ini ada hubungannya dengan autoimun ya. Berarti tidak semua orang bisa kena colitis, orang-orang tertentu. Kemudian diet, sebagian usus besar terkena banyak zat-zat makanan yang banyak mendorong peradangan. Ini dietnya diet rendah serat. Makanya kita kalau makan harusnya sesuai slogan lama dulu, 4 sehat, 5 sempurna. Jangan cuma nasi sama lauknya, harus ada sayurnya. Kalau makan bakso, Bang kasih sayurnya, sawi, toge, kan sekarang udah ada tuh. Atau kalau kamu misalnya makan cepat saji, berarti mesti ada misalnya ada timun, ada tomat yang bisa kita makan padukan di situ. Untuk mencegah ini. Cuma ya tadi karena ada hubungan autoimun sebetulnya tidak semuanya. Tapi kalau kita diet makannya rendah apa namanya? Dietnya bagus, insya Allah terbebas dari segala penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan. Nah, gejalanya apa? BAB-nya sering, kemudian sakit perut. Nah, di sini bedanya, diarenya berdarah. Kalau gastroenteritis kan tidak berdarah. Hanya feses aja encer, kadang-kadang sampai cair banget tuh kalau udah parah banget ya. Kalau colitis di situ ada darahnya selain dia BAB-nya sering. Kemudian ada anemi, terus dia ada kelelahan, karena BAB terus dia berat badannya turun, nafsu makannya juga kurang. Nah, ini ada hilangnya cairan tubuh nih yang bahaya, takutnya kalau berat sampai bisa mengganggu fungsi ginjal nantinya kalau intake-nya kurang. Ya, ini juga ada, ini BAB-nya banyak sekali ya, sampai 10 sampai 20 kali per hari. Mirip sih. Nah, bedanya apa? Nanti diperiksa laboratoriumnya. Kalau sebabnya misalnya ini mungkin GE. GE kan ada banyak sebabnya. Ada virus, ada bakteri, ada malabsorpsi makanan, ada makanan yang merangsang gitu. Kalau ini enggak. Ininya apa namanya? Kalau ini sampai mengalami kram perut. Kalau saking seringnya BAB ya. Kemudian sampai persendian juga sakit. Nafsu makan juga kurang. Jadi pengennya BAB aja, kadang-kadang kita kalau udah saking mules capek, udah aja duduk di toilet aja misalnya, saking bolak-balik ya, saking capek. Nah biasanya untuk pasien yang diarenya berat kalau di rumah sakit tuh di tempat
bokong atau anusnya itu ada lubangnya tempat tidurnya, terus bawahnya ditampung pakai ember. Untuk apa? Nanti diperiksa tuh embernya udah dikasih hitungannya cc-cc-nya untuk mengganti cairan. Kalau misalnya dapat 1.500 berarti harus masuk cairan 1.000 infusnya untuk ganti yang tadi keluar. Karena kalau dikasih minum biasanya muntah karena dia ada mual muntah pasti. Kalau cairan banyak keluar kan cairan intraselulernya kurang, dia akan ngambil yang di ekstraseluler. Termasuk lambung, berarti kan akan meningkat asam lambung di situ. Nah, biasanya makan langsung muntah, minum muntah lagi. Nah, itu harus diinfus. Nah, di sini manifestasi yang klinik untuk tipenya itu ada 3 ya. Kolitis ulceratif akut, fulminan, intermiten, dan kontinu. Ini untuk membedakannya ya tergantung. Kalau fulminan terjadinya langsung ya, tiba-tiba terjadi keluhan itu. Kalau intermiten kadang ada diare, kadang enggak gitu. Kalau kontinu ya terus-menerus juga di sini. Ini udah ada ininya nih, keterangannya ya. Kalau fulminan tandanya seperti ini. Kalau yang akut intermiten tandanya seperti ini. Itu hanya untuk membedakan, untuk menentukan diagnosanya nanti dokter. Ya. Untuk patopisnya itu ada juga faktor genetik ya. Ini yang autoimunnya tadi nih. Berpengaruh pada saluran pencernaan, kemudian terjadi reaksi infeksi di lapisan dan dinding ususnya, terjadi pembengkakan, ulcerasi, menimbulkan kuman untuk berkembang biak. Kan di usus itu ada kumannya apa enggak ya? Ada enggak? Ada, cuman kumannya ada yang berbahaya, ada yang tidak. Ya, lah kebetulan ini yang berbahaya yang berkembang biak di situ. Akhirnya mengeluarkan toksin, kemudian menyebabkan motilitas usus dan permeabilitasnya meningkat, jadi kontraksinya berlebih, menyebabkan absorpsinya kurang dan terjadi diare. Jadi belum sempat diserap zat-zat nutrisi yang ada makanan yang masuk, langsung keluar karena motilitasnya meningkat. Peristaltik ususnya meningkat. Ibu nggak sempat ini bikin bikin pathway-nya ya. Nah, terus diare terus menyebabkan cairan, kemudian bisa terjadi dehidrasi. Nah, dari ulcerasinya itu menimbulkan lesi pada mukosa, sampai kalau berat terjadi abses, apalagi kalau pecah. Yang gambar tadi di usus yang Ibu tampilkan kan ada nanahnya tuh di situ. Orang kita ada abses di luar aja nyeri, apalagi di usus. Di usus kan dilewatin makanan, dilewatin cairan, dan segala macam ya. Kemudian terjadi iritasi di mukosanya, mukosa usus ya. Dan selanjutnya ada tukak. Tukak itu artinya kayak koreng-koreng gitu. Dan meluas. Nah, makanya ini kalau misalnya sampai berat biasanya harus usus yang mengalami kolitisnya itu biasanya dioperasi, dibuang ya. Oh, ini ada, Ding. Tapi kecil nggak bisa dibaca ya. Sama kayak tadi. Nanti kalau udah kamu terima PPT-nya kamu besarkan ininya. Pemeriksaan diagnostiknya apa? Yang paling penting di sini laboratoriumnya. Periksa HbHT. Biasanya HbHT-nya rendah. Hemoglobinnya juga rendah. Ya karena ada perdarahan tadi ya. Termasuk di feses-nya juga ada darahnya di situ. Kemudian dilakukan proctosigmoidcopy kayak tadi lah. Endoskopi yang dari anus ya. Mau dilihat seberat apa sih terjadinya. Kemudian di biopsi juga rektal. Ini katanya sih untuk membedakan apakah proses infeksi ada hubungannya dengan karsinoma. Berarti jaringannya diambil sedikit, kemudian dikirim ke patologi anatomi. Nanti dia ada hasilnya tuh. Kalau menunjukkan sel-sel karsinoma ya berarti kemungkinan kanker rektal, anorektal. Nanti biasanya harus dioperasi. Tapi dokter itu ya yang melakukan ya. Kemudian dilakukan juga enema barium. Ini untuk mengetahui keadaan kolonnya itu apakah mengalami pemendekan atau ada perubahan bentuk di situ. Ini endoskopi tadi udah Ibu jelasin ya. Kemudian ada MRI. Ini untuk melihat adanya massa atau apa di dalam abdomen. Tadi di Konda sudah ada. Obatnya apa? Bisa farmakologik,
bisa juga non. Kalau yang paling ini bisa pembedahan. Komplikasinya nih, yang paling ini megakolon toksik ya, infeksi pada seluruh kolon. Kalau cuma yang bagian kolitis aja itu aman, tapi kalau udah menyeluruh infeksi semuanya ususnya. Nah, itu ada 5-7%. Yang bahaya lagi perforasi, berarti ususnya lukanya terlalu dalam sehingga ususnya bocor. Ini prosentasenya hasil penelitian 3-5%. Kemudian terjadi perdarahan, berasal dari rektum, ya karena kolon ya, jadi keluar dari situ. Bisa juga terjadi kanker, bisa juga terjadi struktur benigna, struktur itu penyempitan ya. Ini 10% terjadinya pada kolitis ulceratif. Ini banyak ya, sampai artritis perifer, spondilitis. Bagaimana bisa terjadi? Bisa kalau udah infeksi itu kan bisa terjadi yang penyebaran lewat darah itu. Jadi infeksinya bisa kemana-mana, itu sampai perikarditis juga infeksi pada jantung. Ini seperti ini gambarnya, serem ya. Itu yang ada lubang-lubang itu yang yang kolitis itu. Nah yang itu nanti harus dioperasi, yang enggak ada kolitisnya disambungkan ke sana. Jadi ususnya memang jadi pendek situ nanti bagian transversumnya ya. Sama yang bagian ascenden. Ini banyak nih. Ada juga bagian rektum ya, bayangin tuh kayak gitu ususnya. Ya Allah, serem. Ini pengkajian kayak tadi udah dibahas di Kondas ya, langsung aja ini. Habis pengkajian data, ini saya bukunya pakai Dungus ini. Kalau sekarang kan udah yang baru pakai Niknok, pakai Siki ya, tinggal dipilih aja. Pengkajiannya prinsipnya seperti yang Ibu jelasin di Kondas. Setelah dikaji, pasti menemukan masalah atau diagnosa keperawatan dirumuskan. Yang dikaji banyak banget. Nah, diagnosanya kalau Anda lihat kan mirip sama tadi ya, ada gangguan nutrisi, cairan, nyeri abdomen, intoleran aktivitas. Untuk prioritas masalahnya tergantung nanti data yang didapatkan. Ya, kalau nyerinya sampai berat berarti bisa naik ke atas. Kalau turun berat badan banyak, tapi kalau ada cairan berarti cairan lebih dulu daripada nutrisi mengatasinya. Jadi pasien segera pasang infus. Kalau misalnya dia nggak bisa oral kan nutrisinya bisa parenteral. Ya, parenteral itu sama dengan infus tapi ada makanannya. Misalnya contohnya cairan glukosa 5%, 10% itu untuk sementara. Tapi kalau udah jangka panjang bisa pakai tutupusin, aminopusin. Biasanya kemasannya kalau dulu sih pakai kaca. Dan warnanya kuning, beda dengan cairan yang biasa. Kalau emang pasiennya berat. Atau kalau nggak bisa gitu ya kita programkan untuk makan lewat NGT nanti nutrisinya. Kalau kurangnya banyak, berat badannya kurus, nggak bisa makan ya. Ini sama kayak tadi, kaji nutrisinya dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan dari mulai Kondas sampai kolitis. Berarti untuk kelompok punya PR yang belum dibikin apa? Ulcus pepticum kalau nggak salah ya. Lihat di RPS. Ya, lihat di RPS-nya itu ada apa saja. Berarti kemarin kan ada 4. Berarti ada 1 yang belum. Nanti dibuat, saya baca, nanti di-share aja ke teman. Kalau ada yang mau ditanya bisa lewat WA. Ya. Memang dari sananya, dari Bu Nelinya emang penyakitnya banyak yang harus Anda tahu. Ya. Oke, waktunya cukup? Masih bisa kalau mau ada yang tanya? Ya. Sudah habis, Ibu. Oh, sudah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk kelompok, terima kasih atas kerja kerasnya udah bisa menampilkan walaupun beda dengan teman ya, cuma 2, yang lainnya kan 4. Tapi ini udah saya kasih bonus, yang ini saya kasih, berarti masih punya PR1 ya. Perbaikan yang lama dan PR1. Cuma Ibu mau konfirmasi nih, itu sumber yang IDAI itu singkatannya apa? Sepertinya anak tuh, yang di GE tuh. Ya, jadi kita itu KMB ini orang dewasa pasiennya. Sumbernya juga dewasa karena penanganannya beda.
Itu ada ide-ide tuh di gastroenteritis bagaimana tuh kelompok tuh, dengerin nggak? Ya takutnya Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sepertinya. Ya kalau memang anak sumbernya harus diganti, cari yang orang dewasa. Di buku KMB aja ada kok itu penyakitnya semua. Ya kalau mau Brunner ada kalau ini di volume 1 berarti. Ya bisa masuk perpus atau kamu masuk e-book, buka e-book, cari medical bedah apa aja, bisa black, bisa apa, ada di situ semua. Jadi pasiennya KMB ya, jangan anak. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absennya nanti dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah screenshot ya. Nanti kalau ada yang, ya silakan saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu, izin bertanya, apa di screenshot kembali Ibu? Boleh, ayo. Tapi Ibu tetap nggak ada gambar. Kalau nggak Ibu buka HP kali ya? Boleh Ibu. Tunggu. Tadi linknya di Suratun. Temannya suruh on cam dulu, siap-siap. Baik teman-teman, boleh dinyalain dulu kameranya ya. Yang mana ya? Soalnya mahasiswanya banyak banget nih. Linknya yang mana ya? Baik Bu, ini bukan. Di Suratun tadi ya. Udah siap teman, udah on cam? Tuh, buat tuh udah kelihatan. Kameranya tahu kenapa ini rusak. Baru juga beli 300.000 ini yang eksternal. Ya, silakan. Izin masuk Ibu, Ibu belum terlihat. Oh, belum terlihat. Iya Ibu. Udah belum? Udah belum? Izin menjawab Ibu, belum. Oh, belum. Ini cuma Ibu sendiri. Masuk. Ya udah nggak apa-apa, pakai itu aja lah. Kalian mau belajar berikutnya. Tuh, buat tuh ada gambarnya di sini. Ibu, saya Ya. ulang Ya. ya Ibu. Ya. Itu kamu wajahnya setengah nggak kelihatan tuh. Baik, slide 1. Kameranya Dela kurang jelas ya. Masih mending punya buatun, kameranya nggak ada gambar. Sudah? Sebentar ya Ibu, slide 2. Satu, dua, tiga. Baik Ibu, sudah di screenshot. Terima kasih Bu. Oke, ya, ini saya simpulkan sekali lagi yang kita bahas hari ini adalah gastroenteritis, itu infeksi pada pencernaan ya, tandanya diare, mual muntah dan seterusnya. Yang kedua tipus abdominalis, infeksi usus halus, penyebabnya beda ya, salmonella typhi di situ. Terus yang ketiga kolitis, penyebab pastinya belum diketahui, itu infeksinya infeksi kolon. Terus dengan kondas apa tadi? Kondas gangguan sistem pencernaan. Yang belum terbahas adalah ulcus pepticum. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. maaf izin masuk, izin bertanya Ibu, berarti kelompok mempunyai utang presentasi atau hanya dikirim saja ya Ibu? Dikirim saja. Nanti kalau udah saya periksa baru dikirim ke teman-teman. Baik Ibu, Itu aja ya. Ya. Izin live ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu.
jangan lupa ada